Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Adi Ahmad Ramadan, pada pembelajaran Matematika kelas 6. Dan pada kali ini, saya akan membahas materi pengolahan data. Jadi, setelah belajar mengenai materi pengolahan data, diharapkan kalian mampu menjelaskan dan membandingkan antara nilai min, median, dan modus dari data tunggal. Selain itu, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai min, median, dan modus dari sebuah data tunggal. Baik, langsung saja yuk simak videonya. Jadi ini dia materi kita pada kali ini tentang pengolahan data. Beberapa kompetensi dasar yang diperoleh oleh siswa setelah belajar materi pengolahan data. Dalam mengolah data, kita harus mengetahui 4 hal. Yang pertama, mengurutkan data. Yang kedua, ada min, yaitu nilai rata-rata. Yang ketiga, ada median, yaitu nilai tengah. Dan yang keempat, ada modus, yaitu nilai yang sering muncul. Yang pertama adalah mengurutkan data. Jadi, mengurutkan data dilakukan untuk memudahkan pengolahan. Data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Data yang paling kecil disebut nilai terendah. Data yang paling besar disebut nilai tertinggi. Contohnya, dari 10 siswa kelas 6 SD Melati diperoleh data berat badan sebagai berikut. Tentukan berapakah berat badan tertinggi dan terendah. Cara menjawabnya, yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu datanya menjadi yang terkecil sampai terbesar. Dan 30 merupakan data yang terkecil. Kita tulis. Di atasnya 30 ada 35. Kita tulis. Selanjutnya 38. Lanjut lagi 40. Lanjut lagi 45. Di sini 45 ada 3. Setelah 45 46, 48, dan terakhir 50. Setelah datanya urut dari yang terkecil sampai terbesar, maka kita dapat menjawab pertanyaan tadi. Berapakah berat badan tertinggi dan terendah? Maka 30 merupakan berat badan terendah dan 50 merupakan berat badan tertinggi. Itulah contoh soal untuk mengurutkan data dan mencari nilai terendah juga nilai tertinggi dari sebuah data. Yang kedua ada min. Min di sini bisa juga disebut dengan nilai rata-rata. Min atau biasa ditulis X bar adalah ukuran yang didasarkan pada jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi rumusnya di sini, kalau ingin mencari nilai rata-rata adalah dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Berikut contoh soalnya. Contohnya di sini ada nilai ulangan matematika ini yang datanya adalah 5, 6, 6, 7, 7, 6. Berapakah rata-ratanya? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus menggunakan rumus rata-rata, yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah semua data berarti kita menjumlahkan semuanya. 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini yaitu 6. Dan 6 di sini kita taruh di bawah sebagai pembagi. Jumlah semua data setelah dijumlahkan yaitu 37. 37 dibagi 6, maka hasilnya 6,16. Jadi
nilai ulangan matematika ini rata-ratanya yaitu 6,16. Itulah contoh soal mencari rata-rata pada sebuah data. Yang ketiga adalah median. Median merupakan ukuran yang diperoleh dari data yang terletak di tengah setelah data itu diurutkan. Median dipengaruhi oleh jumlah datanya. Jika jumlah datanya ganjil, maka median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Namun jika jumlah datanya genap, median merupakan dua bilangan yang di tengah setelah diurutkan dibagi dengan 2. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, datanya berjumlah ganjil, dan yang kedua, datanya berjumlah genap. Untuk soal yang pertama, cara menjawabnya di sini jumlah datanya ganjil sebanyak 7. Seperti biasa, diurut terlebih dahulu dari yang paling terkecil, yaitu ada 6. Kita tulis ada 6 lagi di sini karena 6-nya sebanyak 3, maka kita tulis juga sebanyak 3. Kemudian 7 di sini ada 2. Kemudian 8 di sini ada 2. Nah, setelah itu kita bagi data ini sama rata antara kanan dan kirinya seperti berikut. Nah, setelah kita mengetahui sebanyak 3 data di sebelah kanan dan sebanyak 3 data di sebelah kiri, sehingga kita dapat menemukan nilai tengah dari data tersebut, yaitu 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Ini merupakan contoh cara mencari median dengan jumlah data ganjil. Untuk yang jumlah datanya genap, nomor 2, cara menjawabnya sama. Pertama, urutkan data menjadi dari yang angka terkecil sampai angka terbesar. Di data tersebut, angka yang terkecil adalah 4. Kita tulis 4. Karena di situ 4 ada 3, maka kita tulis sebanyak 3. Selanjutnya 5 di situ ada 2. Selanjutnya 6 juga ada 2. Dan terakhir 7 di situ ada 3. Nah, setelah urut dari yang terkecil sampai terbesar, kita bagi sama rata. Data tersebut antara kanan dan kiri seperti berikut. Nah, sebelah kanan ada 4 data, sebelah kiri ada 4 data, dan menyisakan 2 data di tengah-tengah. Maka ketika ada 2 data, kembali ke rumus median jika jumlahnya genap, yaitu nilai 5 dan 6 berada di tengah data setelah diurutkan. Jadi mediannya 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi median dari data di atas yaitu 5,5. Itulah contoh soal untuk mencari median jika jumlah datanya genap. Yang keempat adalah modus. Modus merupakan ukuran yang didasarkan dari data yang paling sering muncul. Jadi, nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Cara menjawabnya sama, diurut terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Setelah itu, dihitung sebanyak berapa kali munculnya data tersebut. Data 4 muncul sebanyak 3 kali. Data 5 muncul sebanyak 2 kali, data 6 muncul sebanyak 2 kali, data 7 muncul hanya 1 kali, dan data 8 muncul sebanyak 4 kali. Maka jawabannya, modus dari data tersebut yaitu ya 8, karena 8
yang paling sering muncul, sebanyak 4 kali. Itulah contoh soal cara mencari modus dalam sebuah data. Selanjutnya, saya mempunyai latihan soal-soal mengenai materi pengolahan data yang bisa kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pengolahan data. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, ini dia soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Ada 7 soal mengenai materi pengolahan data dari mengurutkan nilai terkecil, nilai terbesar, ada yang mencari min, median, dan modus. Saya yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan soal tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi penjelasan materi kita pada kali ini. Bagaimana? Mudah kan? Saya yakin kalian semua mampu memahami materi tersebut dengan cara terus belajar dan latihan di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.